Baik, halo semuanya, selamat sore. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan jaringan komputer. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Eka Nugraha dengan NIM 2215101016. Nah, materi jaringan komputer yang akan saya jelaskan di sini yaitu adalah jenis-jenis dari topologi. Nah, ada beberapa jenis-jenis topologi di sini. Yang pertama yaitu adalah topologi bus, dan yang kedua adalah topologi ring, yang ketiga adalah topologi star, yang keempat adalah topologi mesh, dan yang terakhir atau yang kelima adalah topologi tree. Nah, yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai topologi bus itu sendiri. Nah, topologi bus ini adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung secara langsung ke saluran komunikasi tunggal yang disebut bus. Nah, pada topologi ini, data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain melalui saluran komunikasi tersebut. Topologi bus umumnya digunakan dalam jaringan kecil hingga menengah, seperti jaringan lokal atau yang disingkat LAN di kantor ataupun di sekolah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi bus itu sendiri adalah topologi bus ini memiliki kelebihan dalam hal kemudahan implementasi, biaya terjangkau, dan skabilitas. Namun, topologi ini juga memiliki kekurangan, seperti kerentanan terhadap gangguan, penurunan kinerja jaringan, kurangnya mekanisme pemulihan mandiri, kurangnya keamanan, dan batasan panjang kabel. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan topologi bus. Selanjutnya akan saya jelaskan yang kedua, topologi ring. Nah, topologi ring adalah suatu tipe topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Nah, setiap perangkat dalam jaringan memiliki sambungan langsung ke perangkat di sebelahnya, membentuk suatu sirkuit tertutup. Data dikirimkan melalui jalur yang sama dan bergerak dalam satu arah di sepanjang lingkaran. Nah, jika salah satu perangkat mengalami gangguan ataupun kerusakan, maka keseluruhan jaringan akan terganggu. Salah satu contoh topologi ring adalah token ring. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi ring itu adalah topologi ring ini memiliki kelebihan dalam efisiensi penggunaan bandwidth, kecepatan pengiriman data, dan kelunturan dalam penambahan ataupun penghapusan node. Namun, kekurangan topologi ring ini adalah rentan terhadap gangguan dan kegagalan, mahal dalam biaya implementasi dan perawatan, serta kompleks dalam konfigurasi dan pemeliharaan. Selanjutnya akan saya jelaskan yang kedua adalah topologi star. Nah, topologi star adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang memiliki pusat atau node sentral yang berfungsi sebagai titik pusat komunikasi. Setiap node atau perangkat terhubung langsung ke node sentral, seperti switch atau hub, dan titik terhubung langsung satu sama lain. Node sentral bertanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan aliran data antara perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, topologi star umumnya digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan sering digunakan dalam jaringan komputer modern. Nah, kelebihan dari topologi star ini adalah skala yang besar, keandalan, dan kemudahan dalam mengelola dan memelihara jaringan. Selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Tadi saya sudah jelaskan sedikit terkait dengan kelebihannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan yang lain. Nah, kelebihannya yaitu adalah meliputi skalabilitas yang baik, keandalan, kemudahan pengelolaan, dan kemampuan untuk mengisolasi masalah. Namun, kekurangannya termasuk ketergantungan pada node sentral, biaya yang lebih tinggi, dan keterbatasan jarak. Nah, yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu adalah topologi mesh. Nah, topologi mesh ini adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan, membentuk jaringan yang sangat terhubung. Nah, dalam topologi mesh ini, setiap perangkat berfungsi sebagai titik relay dan dapat menyampaikan data langsung ke perangkat tujuan tanpa harus melalui perangkat lain. Hal ini memungkinkan komunikasi peer-to-peer yang efisien dan meminimalkan ketergantungan pada perangkat jaringan lainnya. Topologi mesh sering digunakan dalam jaringan yang membutuhkan kehandalan tinggi, skalabilitas yang baik, dan kemampuan untuk menghindari single point of failure. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh ini adalah topologi mesh memiliki kelebihan dalam keandalan, kinerja, skalabilitas, dan keamanan. Keandalan tinggi karena data masih dapat dikirim melalui rute alternatif jika ada gangguan. Kinerja yang baik karena setiap node memiliki koneksi langsung memungkinkan pengiriman data cepat. Nah, skalabilitas mudah dengan menambahkan lebih banyak node. Keamanan tinggi karena sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Namun, topologi mesh ini juga memiliki kekurangan dalam biaya yang mahal, pengaturan dan pengelolaan yang rumit, serta overhead lalu lintas yang tinggi. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu adalah topologi tree. Nah, topologi tree ini adalah jenis topologi jaringan komputer di mana komponen jaringan terhubung dalam struktur hierarki mirip pohon. Nah, dalam topologi ini ada satu node pusat yang berfungsi sebagai akar pohon dan terhubung ke cabang-cabang lainnya. Nah, setiap cabang dapat memiliki cabang-cabang lebih lanjut, membentuk struktur hierarki yang mirip dengan pohon. Setiap node dalam topologi tree memiliki satu atau lebih node anak yang terhubung langsung kepadanya, kecuali node pada level terbawah yang tidak memiliki anak. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Nah, kelebihan dari topologi tree adalah kemudahan dalam pengaturan dan pengelolaan karena struktur hierarki yang teratur. Dalam topologi ini, cakupan jaringan dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan cabang-cabang baru ke node pusat. Selain itu, topologi tree juga memberikan keandalan yang baik karena jika satu cabang mengalami masalah, cabang-cabang lainnya tetap dapat berfungsi. Namun, kelemahan dari topologi tree adalah jika node pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh cabang yang terhubung kepadanya akan terpengaruh. Selain itu, jika jarak antara node pusat dan cabang yang jauh sangat jauh, maka latensi dalam komunikasi dapat meningkat. Topologi tree juga dapat menjadi kompleks jika jumlah cabang dan tingkat hierarki yang sangat banyak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi jaringan komputer. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.